Pertemuan Vladimir Putin dan Xi Jinping di Beijing hari ini dimulai dengan penolakan memalukan terhadap diktator Rusia itu. Vladimir Putin untuk kelima kalinya sejak tahun 2022 mencoba meyakinkan Xi Jinping untuk akhirnya menyetujui pembangunan pipa gas baru kekuatan Siberia 2. Dan demi hal itu, Gazprom Rusia sekali lagi menurunkan harga gas untuk Tiongkok. Namun di Beijing diputuskan bahwa itu masih belum cukup. Penghinaan itu masih kurang. Sehingga mereka kembali menolak Putin dan menuntut agar harga gas Rusia diturunkan setidaknya 5 kali lipat. Dan mereka bilang, kalau begitu kami akan mempertimbangkan apakah kami membutuhkan pipa gas kekuatan Siberia 2 atau tidak. Dan dalam konteks ini, sangat jelas bahwa warga wilayah Irkutsk merekam video permohonan kepada pemimpin Tiongkok, di mana mereka meminta Xi Jinping untuk membangun sekolah untuk mereka. Dan mereka mengatakan bahwa sebagai imbalannya, orang-orang Rusia ini siap mulai belajar bahasa Mandarin. Mereka berkata, tolonglah Xi, bangunkanlah untuk kami setidaknya sebuah sekolah kayu. Mengajukan permohonan kepada Ketua Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping dengan usulan untuk mendanai pembangunan sekolah kami dalam kerangka keberagaman etnokultural dan pengembangan aktif hubungan budaya dengan Tiongkok. Seperti negara kita mendanai sekolah-sekolah di Tajikistan. Kami siap mulai belajar bahasa Tiongkok karena kami merasa bahwa bahasa tersebut benar-benar sangat kami butuhkan. Dan pengembangan hubungan budaya yang aktif dengan Tiongkok adalah satu-satunya jalan perkembangan yang mungkin bagi kami. Jadi, kunjungan Vladimir Putin ke Beijing secara resmi telah dimulai. Di Kremlin telah diumumkan penandatanganan 40 dokumen berbeda, namun dokumen utama kembali tidak ditandatangani. Presiden Rusia Vladimir Putin untuk kelima kalinya sejak tahun 2022 mencoba meyakinkan Xi Jinping agar akhirnya menyetujui pembangunan pipa gas baru kekuatan Siberia 2. Proyek gas ini pertama kali diusulkan oleh Putin pada tahun 2015 dan rencananya akan mulai dibangun 2 tahun yang lalu. Jadi, proyek itu kembali dimasukkan ke dalam agenda Putin. Untuk itu, Putin membawa kepala Rosneft dan Gazprom, Igor Sechin dan Alexei Miller, serta 5 wakil Perdana Menteri dan 8 menteri ke Tiongkok bersamanya. Mereka semua harus menjilat orang Tiongkok habis-habisan dan memohon kepada mereka, tolong, terimalah pipa gas kekuatan Siberia 2 ini. Yang paling lucu, setiap tahun ketika Vladimir Putin terbang ke Beijing, orang Rusia yang dekil diberitahu bahwa proyek itu sudah disetujui. Setelah kunjungan terakhir tahun lalu, Vladimir Putin mengumumkan bahwa pipa gas kekuatan Siberia 2 dengan kapasitas proyek 50 miliar meter kubik gas per tahun telah disetujui. Nota kesepahaman yang mengikat secara hukum telah ditandatangani dan pasokan gas ke Tiongkok akan segera meningkat hingga 100 miliar meter kubik per tahun. Namun pada akhirnya, pihak Tiongkok tidak pernah secara terbuka mengonfirmasi pernyataan Presiden Rusia tersebut. Dan setahun pun berlalu, tidak ada yang berubah. Meskipun sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Setelah 10 tahun negosiasi, Putin dan Xi Jinping belum juga mencapai kesepakatan utama, yaitu soal harga gas. Syarat investasi proyek dan waktu mulai penyaluran juga belum disepakati. Sebelumnya, Tiongkok menuntut agar harga gas diturunkan ke tingkat domestik Rusia sekitar $50 per 1000 meter kubik, yang hampir 10 kali lebih rendah dari harga di Eropa. Dan Tiongkok berbicara secara langsung. Dengar, kalian harus menjual gas kepada kami dengan harga sangat murah. Atau, maaf, enyahlah dengan gas kalian, karena kalian tetap tidak akan bisa menjualnya ke siapapun. Jadi, kenapa kalian sok-sokan di sana? Jadi, kalian mau jual gas itu ke siapa? Kalian hanya bisa menjualnya ke kami, tapi dengan harga sangat murah. Atau sudah, berhenti berbohong lalu pergi saja. Lebih dari 10 tahun, Putin mencoba membujuk Xi Jinping untuk proyek ini. Dan tahun ini, Putin sangat ingin memanfaatkan isu perang di Timur Tengah. Krisis seputar Iran dan penutupan Selat Hormuz melumpuhkan 20% pasokan gas alam cair dunia. Tapi masalah bagi Rusia adalah bahwa pipa gas baru, Power of Siberia 2, sangat dibutuhkan oleh Gazprom Rusia yang telah kehilangan pasar gas Eropa. Dan perhatikan, mereka mengekspor dalam jumlah minimal sejak akhir tahun 1980-an. Jumlah minimal, bayangkan saja, selama hampir 50 tahun terakhir. Tiongkok memang membutuhkan pipa ini, tapi sebenarnya tidak terlalu penting bagi mereka, karena mereka siap menunggu. Dan inilah berita utama hari ini. Beijing kembali menolak permintaan Vladimir Putin untuk membangun pipa gas Power of Siberia 2 untuk ke-11 kalinya sejak tahun 2015. Dilaporkan bahwa Gazprom menawarkan diskon tambahan untuk gas mereka.
Namun, pihak Tiongkok menyatakan bahwa mereka masih ingin membeli gas dengan harga yang sebanding dengan harga di pasar domestik Rusia. Dan disinilah letak masalah sekaligus kecerdikan Tiongkok. Di dalam Rusia, harga gas sebenarnya sangat tinggi. Gas sangat disubsidi, dan harganya sekitar $50 untuk 1000 meter kubik. Itu kira-kira 12 kali lebih rendah, saya tekankan, dari harga pasar Eropa saat ini. Dan 5 kali lebih rendah dari harga yang dibayar Tiongkok saat ini. Saat ini, Tiongkok membayar $258 untuk 1000 meter kubik. Dan Vladimir Putin berkata, hebat, kami akan membangun satu pipa lagi untuk kalian, silahkan beli lagi. Tiongkok berkata, tidak, kami mau harganya $50 saja. Dan Tiongkok berkata, saya tidak peduli, silahkan saja, jual gas ke kami dengan harga $50 meski rugi atau jangan jual sama sekali. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa Tiongkok juga dengan cepat mengembangkan energi terbarukan dan memiliki cadangan batubara yang besar. Dua sumber energi utama ini seharusnya cukup bagi Tiongkok untuk mengatur pasokan bagi ekonominya, yang pertumbuhannya memang terus melambat. Itu berarti di masa depan, mungkin Tiongkok tidak akan membutuhkan gas Rusia dalam jumlah sebesar itu. Itulah sebabnya Beijing tidak mau menandatangani kontrak jangka panjang untuk pipa gas baru. Atau mereka siap membeli gas tersebut tapi dengan harga yang sangat murah, sehingga mereka bisa menjualnya kembali. Lucunya, orang-orang Rusia sekarang sibuk menyebarkan informasi bahwa terobosan itu benar-benar ada. Jangan bilang semuanya sudah berakhir, tidak ada terobosan. Di tengah penolakan terbaru terhadap Vladimir Putin di Tiongkok, media Rusia mulai mengingat kembali bahwa, dengarkan saja, pada bulan Maret tahun ini, terungkap bahwa Beijing memasukkan kutipan pekerjaan persiapan untuk jalur tengah pipa gas Rusia-Tiongkok ke dalam rencana 5 tahun berjalan hingga tahun 2030. Meskipun secara langsung Power of Siberia 2 sama sekali tidak disebutkan dalam dokumen tersebut. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa kunjungan Putin ke Tiongkok ini tetap membawa beberapa hasil. Saat ini Rusia mengimpor lebih dari 90 teknologi melalui Tiongkok yang pengirimannya dilarang oleh sanksi barat, sementara tahun lalu angkanya sekitar 80%. Di sisi lain, tahun lalu perdagangan antara kedua negara menurun hampir 7%. Dan Vladimir Putin bergegas untuk mendapatkan jaminan bahwa minat Tiongkok terhadap Rusia tidak hilang dan penurunan ini tidak akan berlanjut. Dan yang juga penting untuk dicatat agar kita bisa memahami betapa gagalnya kebijakan Putin. Bahkan jika suatu saat Vladimir Putin berhasil mencapai kesepakatan dengan Xi Jinping mengenai Power of Siberia 2, maka setelah pembangunan pipa gas ini setelah beroperasi dengan kapasitas penuh, serta dengan mempertimbangkan pasokan gas yang sudah berjalan, Rusia di masa depan yang sangat indah menurut bayangannya sendiri, hanya akan mampu mengekspor sekitar 100 miliar meter kubik gas per tahun ke Tiongkok. Itu adalah jumlah maksimum, tentu saja tanpa memperhitungkan harga. Dan itu perlu diingat, kira-kira 2/3 dari jumlah yang dulu pernah dijual Rusia ke Eropa sebelum Putin melancarkan perang besar-besaran terhadap Ukraina. Dan itu belum termasuk fakta bahwa harga pasokan ke Tiongkok jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di pasar Eropa. Tiongkok menuntut harga 12 kali lebih rendah. Dan belum lagi, saya tidak memberikan Anda skenario yang tidak realistis, melainkan hanya skenario hipotetis saja. Itu pun kalau suatu saat Putin benar-benar berhasil mencapai kesepakatan dengan Xi Jinping mengenai pipa gas Power of Siberia 2. Saat ini pipa gas itu belum ada dan sepertinya dalam waktu dekat juga tidak akan ada. Beginilah kebijakan Putin. Beginilah Vladimir Putin mengalahkan semua orang. Saya akhiri sampai di sini dulu. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa.